asuransi begitu saja, tapi sangat pandai untuk menjadi pengajar. Nah, ini yang kita ciptakan. Kalau bisa capai beberapa ratus sampai ribuan, saya yakin bisa merubah segalanya. Ya, nah begitupun juga kita membuka perguruan prodi S2. Alumni kami dan pihak luar juga ada banyak sangat antusias di bidang asuransi, apalagi manajemen risiko dan aktuaria. Mereka masuk, jadi kami punya 36 mahasiswa semester pertama yang tanpa kita banyak promosi sudah mendaftar, ya, dan kami akan langsungkan di semester ini. Ya, saya kira saya optimis bahwa semester depan kami bisa dapatkan S1 ahli jenjang dan juga dari S2. Nah, sehingga kita bisa mencapai di atas 200. Terima kasih Pak Rektor. Ya, segala macam upaya yang capek sekali, tapi merupakan sedikit saja mungkin tambahan untuk industri asuransi. Nah, kalau kita lakukan secara strategis, itu sangat luar biasa dampaknya. Lagi 250, jadi harus meningkat terus. Walaupun semua perguruan tinggi mengalami kesulitan, karena secara totalitas semua tamatan SMA juga berkurang, ya, orang yang mau kuliah juga berkurang. Nah, kami berpatokan pada industri ini terlambat, sehingga masih punya peluang. Masyarakat kita lihat yang belum mengerti asuransi kita lihat sebagai peluang. Oleh karena itu ya banyak kegiatan nasional kita yang kita lakukan bukan untuk buang-buang uang, tetapi untuk membangun industri kita juga, ya, memberikan pemahaman, dan mungkin beberapa persen dari itu berminat untuk kuliah di SMA Trisakti. Saya kira itu. Jadi optimis Pak, 2024 nanti industri asuransi tumbuh Pak? Tidak bisa kita jawab. Ya Pak Rektor, dengan transformasi kualitas SDM perasuransian yang berdaya saing global dan menuju Indonesia emas, ini maksudnya apa nih Pak Rektor nih dalam wisuda saat ini? Ya, kita ingin menyatakan bahwa SDM kita yang kita latih, yang kita bimbing, yang ada di SMA Trisakti ini, mereka adalah mahasiswa yang berkualitas, yang tidak hanya lokal, tetapi juga internasional. Jadi kami memiliki satu tujuan bahwa apa yang karya yang kita berikan untuk anak-anak mahasiswa ini, ya, all out, ya, supaya mereka akan menjadi orang-orang atau lulusan yang tangguh. Tadi Bu Tiga udah wawancara. Supaya bisa menjadi berguna bagi industri perasuransian. Kita tahu seperti tadi didengar, ya, industri asuransi ini kan industri yang besar, ya, tapi di Indonesia tertinggal. Itu kita tahu. Buku yang kami tulis di Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan bahwa industri asuransi Indonesia itu sudah besar sebelum perbankan itu besar. Ya, itu ada sejak tahun 1859. Kita punya gedung yang besar di Juanda dan juga di Semarang, itu masih punya Belanda. Itu adalah perusahaan asuransi yang akhirnya menjadi Jiwasraya. Ya. Nah, kita sangat sayangkan, ya, bahwa di generasi kita ini perusahaan itu harus ditutup dan juga dibuka holdingnya lagi. Nah, kita merasa bahwa industri ini kurang mendapat perhatian daripada masyarakat dan pemerintah secara maksimal, gitu ya. Oleh karena itu, SMA Trisakti sebagai perguruan tinggi akademik resmi di Indonesia, pertama di Indonesia, yang tadi kami bawa Pak Sultan Lato Sudiro, ya, beliau adalah pertama kali melalui ABAI sebagai ketua ABAI dan ketua Dewan Asuransi Indonesia bertemu dengan Yayasan Trisakti, membangun, menyepakati bahwa asuransi merupakan pilar ekonomi sehingga harus didirikan
sebuah lembaga akademik yang formal. Jadi Trisakti menyokong itu karena Trisakti sifatnya nasionalis. Semua yang bisa membangun industri ini dan merupakan pilar ekonomi, dia akan mensupport. Seperti juga ITL, masalah perhubungan di Indonesia, ya, satu-satunya juga terbesar Asia Tenggara. Kemudian pariwisata juga seperti itu, ya, industri pariwisata ada IPP, dan juga STMA Trisakti.